Petugas Subdijatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini menggerebek kamar hotel di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat dini hari kemarin. Di dalam kamar hotel, petugas mendapati seorang pria yang diketahui mengelola ribuan situs judi online. Pria berinisial HE ini pun tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat diamankan petugas dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Pelaku mengelola ribuan situs judi online dan berperan sebagai penghubung antar banda judi dengan pegawai Komdiji berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi online yang dia serahkan tidak diblokir. Selain menangkap HE, penyidik juga memasukkan 6 orang lainnya dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Dua bocah pemancing di Ponorogo, Jawa Timur terjebak banjir yang datang mendadak di tengah Sungai Sedah. Meski sempat terpeleset dan harus kehilangan pancingan, keduanya berhasil menyelamatkan diri setelah bergelantungan di ranting pohon. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf dan bertanggung jawab atas kekalahan telak Timnas Indonesia dari Timnas Jepang. Erick akan melakukan evaluasi besar-besaran dan meminta masyarakat untuk tetap memberi dukungan kepada tim Garuda di laga selanjutnya melawan Arab Saudi. Orang nomor 1 di sepak bola Indonesia ini bahkan mengancam akan mundur jika memang dirinya sudah tidak didukung lagi. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Diandra Mukni, berikut Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua bocah pemancing di Ponorogo, Jawa Timur terjebak banjir yang datang mendadak di tengah Sungai Sedah. Sementara itu di Lebak, Banten, puluhan siswa bertaruh nyawa seberangi sungai berarus deras setelah jembatan yang menghubungkan rumah mereka dengan sekolah putus. Melihat arus Sungai Sedah di Enangan, Ponorogo, Jawa Timur yang terus naik, dua remaja yang tengah memancing di atas batu di tengah sungai ini pun panik. Mereka pun berupaya menepi agar tak jadi korban banjir bandang. Meski sudah tak begitu dalam, deras aliran air serta dasar sungai yang licin berlumut membuat keduanya harus ekstra hati-hati. Satu orang nyaris hanyut dan harus membuang pancingannya lantaran terpeleset dan hampir hanyut. Beruntung dadahan yang bisa mereka gunakan untuk bergelayutan sehingga keduanya selamat. Kurane lho iki, aku mikir ora nolongi kurane lho iki. Sementara di Parakan Besi, Lewidemar, Lebak, Banten, puluhan siswa nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras demi bisa sampai ke sekolah. Bermodal batang bambu atau kayu, para siswi ini mencari titik dangkal yang bisa dipijak karena satu-satunya jembatan gantung di desa mereka terputus. Sementara sebagian siswa memilih nekat berjalan di atas jembatan yang sebagiannya terendam air. Dugaan sementara jembatan gantung penghubung di desa mereka putus akibat termakan usia. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan tersebut. Pasalnya di tengah musim hujan seperti saat ini, air sungai tiba-tiba bisa meluap. Dari Ponorogo, Jawa Timur dan Lebak, Banten, Ahmad Subeki, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penipuan berlian senilai miliaran rupiah. Reza disebut-sebut memberikan berlian buatan atau synthetic diamond. Kedatangan Reza Artamevia ke Barreskrim Mabes Polri tak lain untuk memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sebagai pelapor ataupun korban dalam bisnis berlian senilai miliaran rupiah. Ibunda Alia Mas Said ini dituding sudah melakukan bisnis berlian palsu terhadap MI dengan memberikan berlian buatan atau sintetik diamond. Merasa dirugikan, Reza pun melaporkan kasus ini. Dalam laporannya, Reza mengakui menjadi korban penipuan berlian terhadap MI. Reza menyebut dirinya memiliki berlian senilai 150 miliar rupiah dan telah diserahkan ke MI, namun MI baru membayar sebesar 18,5 miliar rupiah. Intinya
saya punya berlian senilai 150, itu sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Mertua Tarik Halilintar ini juga menyebut berlian yang diserahkan asli dan memiliki bukti perjanjian di notaris. Selain itu, Reza juga sudah menunggu sisa pembayaran sesuai kesepakatan, namun hingga kini belum dilunasi. Sebagai informasi, Reza telah mengadukan kasus ini sejak 6 November lalu dan kali ini ia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai korban. Ia juga mengatakan dirinya bukan hanya dirugikan secara material, namun nama baiknya juga tercoreng dengan adanya dugaan dirinya melakukan penipuan bisnis berlian. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menetapkan sopir truk tronton sebagai tersangka atas terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat. Si sopir diduga lalai saat berkendara hingga menabrak 16 kendaraan lainnya. Pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan serta menewaskan 1 orang dan 29 korban luka pada Senin 11 November lalu, polisi akhirnya menetapkan Rauf, supir truk tronton sebagai tersangka. Menurut polisi, penetapan tersangka terhadap pengemudi truk ini berdasarkan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan ram cek kendaraan. Dari pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 92 jalur B sekitar Kampung Batu Datar Desa Cibodas Kecamatan Sukadani Purwakarta terjadi karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Selain itu, pengemudi juga menjalankan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan. Maka telah dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan. Untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Diketahui tabrakan beruntun di KM 92 Tol Cipularang bermula saat truk trailer berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, di jalan yang menurun truk trailer hilang kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun 17 kendaraan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, seorang maling lari ke atap rumah warga setelah kepergok oleh korbannya. Sementara itu, seorang wanita lansia memergoki aksi maling di rumahnya tanpa perlawanan. Maling pun kabur meninggalkan lokasi. Ini maling lagi panik karena ketahuan sama calon korbannya di Jalan Bukit Barisan penyambung Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berasa main tak umpet, si maling kabur lewat atap rumah. Namun kegesitan si maling membuat pemilik rumah itu kebingungan mencarinya. Alhasil, si maling itu pun lolos dari tangkapan. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di saat maling nyono masuk ke rumah salah seorang warga di Jalan AMD Lama, Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namun ternyata ada seorang wanita lansia yang memergoki aksi si maling. Bukannya takut ataupun berteriak, wanita lansia itu justru berusaha tetap tenang supaya si maling tak panik hingga akhirnya tidak melukai dirinya. Si maling yang kabur membawa hasil curian itu kemudian dilaporkan ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap maling yang ciri-cirinya telah dikenali. Di mana tersangka masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah Rp23.800.000. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Tegur supir truk agar tidak melintas di jalan dalam kota karena belum waktunya, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang malah dianiaya oleh seorang pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam.
Keributan antara anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria berbaju putih ini terjadi di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang. Keributan berawal ketika Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang supir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena sesuai peraturan wali kota belum waktunya. Diduga tidak senang, pria berbaju putih yang mengawal supir truk tersebut terlibat adu mulut dengan anggota dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria tersebut memukul anggota polisi yang bertugas hingga anggota tersebut mengalami luka lebam. Jadi yang bersangkutan ini mengawal pakai motor. Jadi sempat pertama kali sudah bertemu dengan personil kami sebelum membawa ataupun mengawal truk, menyampaikan bahwa saya mau mengawal truk, dan kemudian disampaikan oleh anggota saya, Pak mohon maaf belum boleh karena memang belum waktunya. Kemudian kurang lebih beberapa menit kemudian datang kembali dengan mengawal kendaraan tersebut, kemudian langsung dicegat oleh anggota di simpang lampu merah Kebun Sayur. Kemudian yang bersangkutan tidak menerima dan akhirnya terjadilah percekcokan. Usai melakukan penganiayaan, pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Dan dari hasil pemeriksaan, terungkap jika pelaku bukan mantan anggota Brimob. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Peru dalam rangka KTT APEC 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam serta Perdana Menteri Kanada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon di Kota Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2024 di Peru. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Di hari yang sama, sebelumnya Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Jenderal Long Chuong. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif ZI dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Luong Chong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan Presiden Vietnam, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga dilakukan di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden membeberkan Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan penangguhan gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pihak UI menyebut tidak benar gelar Dr. Bahlil dibatalkan. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWA-UI, Yahya Stakuf menegaskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium bukan gelar doktornya. Sehingga gelar Dr. Bahlil Lahadalia tersebut menyesuaikan jadwal yudisium. Yudisium akan dilaksanakan November 2024 itu ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, mengenai disertasi Pak Bahlil, satu-satunya yang dianggap relevan untuk dinilai dengan aturan-aturan yang ada adalah bahwa ujian promosinya dilaksanakan sebelum masa 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera. Harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut Peraturan Rektor nomor 26
tahun 2022 memang harus 4 semester. Museumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu berlalu. Sebelumnya Bahlil Lahadalia juga Ketua Umum Golkar ini menjadi perbincangan hangat publik. Usai kelulusannya dari program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan pihak UI atas pertimbangan hasil penelusuran tim investigasi yang melakukan audit terhadap penyelenggaraan program doktoral di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Beralih ke informasi lanjutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini, saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum mengungkap kerugian lingkungan dalam kasus ini sebesar 150 triliun rupiah. Sementara BPKP melaporkan kerugian lingkungan mencapai 271 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah dengan menghadirkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum, Profesor Bambang Heru. Dalam kesaksiannya, Profesor Bambang Heru mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini sebesar 150 triliun rupiah. Angka jauh ini berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyatakan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Perbedaan data yang mencolok ini memunculkan polemik yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Terkait dengan kerugian lingkungan akibat korupsi di Tata Niaga Timah, PT Timah ini, di PT Timah, itu beliau menjelaskan bahwa angkanya sesungguhnya adalah 150 triliun, bukan 271 triliun. Tadi kita konfrontir juga dengan BPKP, ya BPKP mengatakan bahwa angka yang diberikan kepada kami adalah 271 triliun. Jadi ada perbedaan, ya. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari terdakwa. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, bawang putih dan bawang merah mengalami kenaikan harga. Bawang dibanderol seharga Rp45.000 per kilo, sementara tomat mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Jelang akhir tahun, sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Di Pasar Palmerah, Jakarta, bawang dan tomat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kisaran Rp10.000 per kilogramnya. Bawang merah dan putih rata-rata dibanderol seharga Rp45.000 per kilogram, sementara tomat naik Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan bahan pokok ini sudah terjadi sejak 2 minggu, disebabkan pasokan stok bawang merah, bawang putih tak terpenuhi oleh produsen, sementara permintaan terus meningkat. Kondisinya ya pengennya sih yang standar gitu, siapa sih konsumen naik 10. Bawang merah, bawang putih berapa Bu sekarang? Sekarang bawang merah 45, bawang putih juga 45, yang kating 50. Iya, bawang merah kan biasanya 35 nih harganya, sekarang naik lumayan tinggi, harganya sekarang 45.000. Tomat biasa kan rata-rata tuh harga 8.000 sekilo, kalau terus paling naik tuh 2.000, 3.000, 4.000, tapi sekarang naik drastis gitu jadi 20.000 sekilo. Sekarang tuh uang 50.000 tuh minim gitu untuk kita beli apa-apa, cuma sedikit doang, nggak kayak biasanya gitu. Kenaikan harga sembako berdampak bagi pada pedagang maupun pembeli. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian supaya kebutuhan tetap terpenuhi. Mereka berharap pemerintah memiliki langkah konkret agar dapat menurunkan harga sembako. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Zulkarnain melaporkan. Aktif menggelar berbagai kegiatan edukasi pasar modal, PT MNC Sekuritas meraih predikat sebagai anggota bursa pendukung terbaik dan anggota bursa dengan aktivitas edukasi terbanyak dalam ajang Investor Reward Program 2024. Sepanjang tahun 2024, unit bisnis di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini telah melaksanakan sebanyak 214 kegiatan edukasi kepada para investor Indonesia. PT MNC Sekuritas berhasil meraih 2 kategori penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari Bursa Efek Indonesia dalam penghargaan khusus Investor Reward Program 2024.
Dinobatkan sebagai perusahaan pendukung terbaik dan teraktif memberikan berbagai edukasi pasar modal, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus meningkatkan awareness mengenai produk pasar modal Indonesia serta mendorong aktivitas transaksi produk terstruktur. Kami telah melakukan edukasi sebanyak 214 kali, which is kegiatan tersebut kita lakukan secara offline maupun secara online, di mana kita juga berkolaborasi dengan berbagai para pihak dan kami juga melakukan berbagai kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk ETF dan sektor warren kepada para investor Indonesia. Ajang Investor Reward Program 2024 merupakan program khusus dari Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan aktivitas investor serta transaksi produk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan atau ITF dan waran terstruktur di pasar modal Indonesia. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya, Diandra Mukni. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta serta buruknya drainase membuat jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Sementara itu di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, banjir rob kembali merendam permukiman dengan ketinggian hingga mencapai 60 cm. Banjir mulai datang lagi di kawasan Jakarta. Kali ini hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat jalan Tanjung Duren Jaya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu. Warga yang akan beraktivitas di luar ruangan harus berjibaku menerjang banjir. Sebagian berhasil lolos, namun sebagian lainnya berakhir mogok. Menurut warga, banjir ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama 15 menit. Buruknya sistem drainase serta kondisi dataran yang rendah membuat air terjebak dan tak segera mengalir. Selain jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, banjir juga terjadi di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini sejumlah permukiman warga di beberapa RT terendam banjir rob yang cukup parah. Selain itu, banjir akibat pasang air laut ini juga merendam sejumlah jalan penghubung dan fasilitas umum di Muara Angke. Hingga saat ini warga masih menanti upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Hamzah Sibuan Sadusanto melaporkan. Pemirsa, acara debat ketiga Cagup dan Cawagup Jakarta akan digelar nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di salah satu hotel berbintang di Jakarta Pusat. Hingga kemarin siang, sejumlah pekerja masih terlihat mempersiapkan panggung debat. Berikut laporan Dilami Aulia selengkapnya. Pemirsa, debat terakhir atau debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024 akan diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan tentu sedang rampung dipersiapkan, mulai dari penataan sound system, kemudian lighting, dan juga penataan panggung bagi nantinya para ketiga pasangan calon. Dan untuk debat sendiri akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 November 2024, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan mengemukakan pendapatnya dan juga programnya. Yang pertama ada pasangan nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido, pasangan nomor urut 2 Dharma Pengrekun dan Kunwardana, pasangan nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno, di mana nantinya ketiga pasangan calon ini akan berdebat membawakan tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Karena ini merupakan debat terakhir atau debat ketiga, ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih siapakah nantinya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan memimpin Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung optimis bahwa mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan mendukungnya di Pilkada Jakarta. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 1 Jakarta Suswono mengaku belum memiliki kesempatan bertemu dengan Anies, namun sejauh ini komunikasi masih tetap berjalan. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pramono dan Rano Karno langsung disambut hangat oleh Anies Baswedan. Ketiganya kemudian berdiskusi.
terlihat berlangsung akrab. Pertemuan ini membicarakan masa depan kota Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor 3 ini optimis akan mendapatkan dukungan dari anak abah atau sebutan pendukung Anies Baswedan. Sementara Wakil Gubernur nomor 1 Suswono menyatakan belum ada pertemuan langsung dengan Anies Baswedan untuk membahas langkah-langkah dalam Pilkada Jakarta. Namun, dirinya menegaskan komunikasi masih tetap berjalan dengan baik. Suswono juga optimis kalau program-program unggulan yang sebelumnya dicanangkan Anies akan terus berlanjut. Tinggal nunggu kesempatannya Pak Anies. Yang jelas kan Pak Ridwan Kamil saya tanya memang sudah berkomunikasi. Ya kita tunggu sajalah apa memang masih ada kesempatan bertemu atau apa tidak itu nanti ya kembali kepada Pak Anies kan. Hingga saat ini, Suswono menunggu kesempatan untuk bertemu langsung dengan Anies Baswedan untuk membahas langkah strategis untuk Jakarta yang lebih baik ke depannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang Piala AFF Futsal atau Asian Futsal Championship 2024 yang diselenggarakan di Thailand. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi prestasi dan langkah Federasi Futsal Indonesia serta memberikan bonus dana pembinaan sebesar 7,8 miliar rupiah. Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia dalam ajang Piala AFF atau Asian Futsal Championship 2024 di Thailand berbuah manis. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bonus atau dana pembinaan senilai 7,8 miliar rupiah. Insentif ini diberikan atas kerja keras dan prestasi yang telah ditunjukkan Timnas Indonesia setelah menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dengan mengalahkan Vietnam 2-0 tanpa balas di partai final. Ini berbentuk pembinaan. Jadi tadi harapan TC tentu bisa dilakukan karena total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar 7,8 miliar 50 juta. Dan ini bentuknya untuk pelatnas dan juga apresiasi kejuaraan ASEAN. Sementara untuk target kedepannya, Federasi Futsal Indonesia akan fokus dalam peningkatan ranking Indonesia dan masuk 4 besar di level Asia serta Piala Dunia. Dengan AFF saja harusnya dari 28 naik ke 24 ya. Harapan kami 1 tahun ke depan menuju AFC nanti peringkatnya bisa naik menembus 20 besar. Tentu kita juga pengen di level Asianya itu masuk 4 besar. Itu untuk target 1 tahun ke depan. Yang penting adalah 2028 kita persiapkan juga. Jadi AFC-nya kita berhasil dan 2028 nanti ada Piala Dunia, kita harus masuk ke Piala Dunia. Dukungan dari Kemenpora, PSSI udah support kita semua ya untuk SEA Games dan Asia Games. Insya Allah futsal putra siap. Timnas Futsal Indonesia juga dipastikan tampil pada Piala Asia Futsal 2026. Hal ini setelah Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca. Akhir kata, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.